Deh, deh. Halo, selamat sore semua teman-teman. Hari ini Sore. saya mengundang sahabat saya, Bang Isbedi, Paus Sastra dari Lampung. Selamat sore, Bang. Sore. Semoga kabarnya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Selama pandemik ini gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat selama pandemi ini, Rini. Dan memang jarang keluar juga. Jalan di Kecuali rumah? Lebaran kemarin ya. Oh, oke. Kecuali Lebaran kemarin lah artinya. Empat saudara aja gitu. Oke. Yang tujuannya kita ngobrol-ngobrol sore ini. Iya. Barangkali banyak teman-teman yang mau mengenal lebih jauh tentang Bang Is. Ya. Jadi pertanyaannya seputar Bang Is gitu loh ya. Oke. Iya. Oke. Kalau saya tanya, Bang Is antara puisi dan cerpen pilih mana? Saya pilih puisi. Puisi, oke. Saya merasa puisi. Puisi, oke. Hah? Kenapa puisi? Puisi. Kenapa? Saya lebih milih puisi walaupun saya juga menulis cerpen karena puisi sebetulnya lebih besar tantangannya. Kedua juga sebuah imajinasi dalam puisi itu lebih kental gitu. Kalau cerpen kan tidak. Ada yang mengatakan kan begini, tema besar, gagasan besar, maka menjadi kecil ketika di puisi. Jadi dipadatkan gitu kan. Sementara kalau di cerpen bisa saja persoalan kecil tapi bisa dibesarkan gitu kan, dilebarkan. Gitu. Oke. Tapi dua-duanya ya saya sukai gitu. Ya oke. Kalau saya tanya, tokoh W.S. Rendra atau Hairil Anwar? Rendra atau? Atau Hairil Anwar? Hairil Anwar. Hairil Anwar. Saya lebih Okay. Kenapa, Bang? Hairil Anwar lebih apa ya, imajinasinya dia lebih bermain imajinasi. Sementara kalau Rendra kan lebih cenderung dia bahasa sederhana ya, apa biasa aja gitu? Bahasanya biasa gitu ya. Dia lebih banyak untuk protes, memang lebih enak di Rendra gitu kan. Kalau puisi-puisi protes dia gitu kan. Okay. Jadi lebih profan lah gitu kan. Oke. Kalau melihat ke belakang, Bang Is, sudah berapa lama sih nulis puisi? Nulis puisi? Saya mulai menulis puisi itu sekitar tahun 76, tapi ketika saya SMA atau SMP itu masih di RRI Tanjung Karang ya, RRI Tanjung Karang. Nah, tahun 78, pada usia 20 tahun, justru cerpen saya, protes atau kritik sosial itu dimuat di surat kabar mingguan Swadesi, Jakarta. 76 mulainya. Wah, luar biasa. Hah? Luar biasa, Iya. 76 loh mulainya. Alhamdulillah, amin. Sampai sekarang ya. Artinya, Bang Is tuh konsisten pada pilihannya gitu ya? Iya. Saya konsisten pada pilihannya. Apa dari tahun 76 tuh sudah puisi atau dari cerpen dulu awalnya? Awal saya malah puisi. Tapi justru cerpen pertama saya dimuat di koran Jakarta malah cerpen gitu kan. Gitu. Karya saya pertama gitu. Tapi saya jatuh cinta pertamanya pada puisi RRI ya? Tanjung Karang. Apa itu? Jatuh cinta pertamanya pada puisi? Pada puisi sebetulnya. Di RRI Tanjung Karang ya, puisi remaja lah gitu. Sebelum mulai menulis, terutama puisi, kira-kira tokoh yang paling berpengaruh membuat Abang mulai menulis apa sih? Siapa sih? Pertama sekali saya kalau menulis puisi itu menulis ya, tentu saja literasi itu, saya justru suka dengan Kopingho gitu. Saya mulai pertama sekali Kopingho. Iya. Oh, kalau Kopingho sama, saya juga suka Kopingho. Iya. Mengawalinya Kopingho justru saya. Filosofi bukan sastra ya, bukan buku sastra. Bukan sastra, malah bukan sastra saya. Tapi nah, setelah itu baru karya-karya saya sekitar 83 ke atas lah, saya kira itu baru 84 ketika saya sudah muat di koran-koran Jakarta banyak, baru saya suka dengan ya Hairil Anwar, Abdul Hadi WM begitu kan. Baru baca buku sastra gitu ya? Iya, baru buku sastra. Jadi menulis aja dulu saya awalnya. Kalau selama ini jadi penulis, apa sih suka dukanya, Bang? Banyak dukanya ya, kayaknya.
Dukanya saya kira ya duka bagaimana kita berpikir, kemudian duka dibully orang misalnya. Kalau sukanya ya saya kira ya setidaknya saya bisa hidup loh sampai sekarang dari menulis begitu. Itu sukanya lah gitu kan. Lebih kepada kepuasan batin sukanya? Ya, sukanya tentu kepuasan batin lah ya. Tentu kepuasan batin. Nggak bisa dinilai Pasti. dengan apapun gitu ya? Tidak bisa dinilai dengan apapun ya, Bang? Ya. Biasanya kalau buat Bang Is ada waktu-waktu tertentu nggak yang paling enak buat nulis saat tulis itu waktunya kapan sih? Saya kalau menulis puisi itu pada malam hari ya cenderung ya. Biasanya. Nah, sebelum ada Facebook itu saya selalu biasanya saya itu dimulai setelah sholat isya itu sampai sekitar jam-jam 2 jam 3 sore, jam 2 3 malam subuh. Nah, saya menulis sholat subuh, kemudian saya bangun lagi setelah sholat subuh, saya menyelesaikan lagi sampai jam 10 siang. Itu disiplin saya awalnya begitu. Ketika kita masih pakai mesin tik, pakai komputer ya. Nah, tapi ketika sudah dimain di lab, di Facebook, saya lebih enak melemparnya ke Facebook begitu. Itu tengah-tengah malam, dini hari juga sama jadi jatuhnya gitu. Jadi kenapa memilih Facebook untuk share? Itu puisi yang belum terbit di buku kan, yang di-share di Facebook? Iya, belum. Iya. Itu masih mentah sebetulnya. Saya kirim ke Facebook tuh mayoritas masih mentah. Itu maka sengaja saya nggak buat judul kan. Dan memang juga kecenderungan judul itu saya dari awal emang paling terakhir nanti itu setelah saya mau kirim ke koran atau apa, baru saya kasih judul. Ternyata ini juga dibenarkan oleh Maman S. Mahayana kemarin ketika dialog di Hari Puisi Indonesia di IG, itu mengatakan juga memang judul itu lebih enak di terakhir, bukan judul dulu begitu. Ya, saya juga memilih. Artinya, memilih sama saya kira kan. Jadi ada yang menganggapnya selama ini proses pengendapannya ada di Facebook gitu ya? Iya, proses pengendapan ada, proses awal itu ada di Facebook. Pengendapan saya kira itu nanti ketika kita ini bisa saja setiap yang banyak sekali puisi saya yang ada di Facebook itu tidak saya ambil gitu. Ada banyak juga begitu. Itu prosesnya menulis langsung di gadgetnya gitu, Bang? Enggak. Saya banyak kan ada juga nulis di kertas dulu, nanti baru saya salin, saya kirim gitu. Nah inilah, kan banyak orang mau tahu tentang Bang X, proses kreatifnya gimana sih caranya kalau kayaknya ngelihatnya lancar banget gitu ya di Facebook gitu ya. Itu kan juga keinginan tahu orang-orang gitu bahwa apa sih yang dilakukan Bang X kok nulisnya seperti air mengalir. Mengalir. Gitu, Alhamdulillah. Ya, nah itu dia. Iya. Nah, ternyata sebetulnya sama ya. Ternyata kemarin juga ketika wawancara Sapardi Djoko Damono dengan Archana, Putu Arjarcana, itu sama rupanya hampir sama dengan saya, bahwasanya pada akhirnya dia proses kreatif itu saat dia nulis begitu. Yang menunjang itu adalah pengalaman dia yang sekian tahun, pengalaman hidupnya, pengalaman menulisnya. Jam terbangnya. Baik jam terbang dia hidupnya, jam terbang dia menulisnya. Nah, saya kira juga ada sejumlah juga karya saya yang dimuat di Facebook itu juga bisa langsung aja di gadget itu yang saya buat. Tapi kan persoalannya adalah kan pengalaman sayanya barangkali ya dengan usia 62 tahun ini barangkali itu yang menguatkan gitu. Jadi, tapi bukan berarti kelenturan gitu ya. Apa kelenturan kita kayak Iya. Ya bukan berarti puisi saya semua yang ada di status itu baik ya. Itu enggak juga begitu. Oke. Bang, cerita sedikit dong tentang Lamban Sastra. Nah, Lamban Sastra ini sebetulnya lahirnya dari teman-teman di komunitas Gedung Menang gitu ya. Ada sebuah komunitas yang juga saya dirikan, yang saya bentuk. Komunitas ini terdiri dari para politisi, ya, kemudian para wartawan, kemudian aktivis. Malah sastrawan itu kemungkinan cuma saya, tapi peminat sastra mereka banyak. Misalnya Endri Kalianda, itu peminat sastra benar, itu kuat itu anak itu. Walaupun dia juga boleh dibilang aktivis lah gitu kan. Nah justru Endri Kalianda ini yang mencetuskan
bahwasanya dia bilang seorang Taufik Ismail dengan benteng dan tirani bisa punya rumah Taufik Ismail, rumah puisi Taufik Ismail di Bukit Tinggi. Kemudian ada PDS Habiasin, dia bilang. Kemudian ada rumah seni Asri Jalnur. Loh kok di Lampung, kata dia bilang, dengan Isbedi yang sudah banyak bukunya, masa nggak punya? Gitu. Nah, waktu itu dia bilang malah menyodorkan bernama Museum Sastra Isbedi. Itu. Tapi itu dibantah oleh teman-teman, termasuk juga oleh waktu itu oleh Wakil Gubernur Lampung waktu dulu itu, Batiar Basri. Wah jangan dong, Isbedi kan belum meninggal, jangan pakai museum, kata dia gitu kan. Nah cobalah cari yang nama apa. Nah saya cari di nama di Lampung itu ada 2 untuk nama rumah, Nuo sama Lamban. Nuo itu kan untuk Lampung Pepadun. Yang kalau Lamban itu untuk Saibatin. Oh ya. Nah, tapi untuk lafaz kayaknya saya lebih enak pakai nama Lamban Sastra gitu kan. Lebih mudah ketimbang juga gitu Nuo ya. Sastra. Lebih familiar, lebih mudah gitu ya diucapkan. Iya, lebih mudah. Gitu. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia Lamban kan lambat gitu kan. Iya ya. Iya kan? Nah. Itu tahun berapa tuh Bang? Tahun berapa kira-kira? Tahun berapa itu? Itu tahun 2015 lah, sebelum saya ke 2015. Setelah saya dari Belanda itu 2015. Lalu diambillah, ditangkaplah oleh si Batiar Basri tahun 2017 itu 2016. Yaudah kata dia bilang, perlu ini kata dia bilang. Cari kontrakan kata dia bilangin, saya yang mengontrak. Waktu itu masih wagub kan. Kontraklah kita dengan dana dikasih sama dia waktu itu 40 juta kontrak. Nah, sejak itulah Lamban Sastra ada gitu. Oke. Dengan nama ya tentu Lamban Sastra Isbedi Setiawan JS. Jadi Isbedinya nggak bisa hilang dari situnya. Lamban juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa Isbedi. Kesatuan lah ya, satu kesatuan gitu ya. Iya. Tapi Menyebut Lamban Sastra udah kayak PDS Habiasin begitu kan misalnya gitu kan. Kalau orang bilang Lamban Sastra pasti kenal, ingatnya pasti Isbedi, udah nggak ada lagi. Iya betul, pasti dia Isbedi. Oke. Kalau menurut Abang, bagaimana sih perkembangan penyairan sekarang? Benar, sekarang justru lebih ini ya, saya kira ya, lebih heroik ya, lebih banyak begitu ya, lebih apa ya, rampak gitu, rame gitu. Kalau bahasa Sundanya rampak itu kayak nabung gendang tuh rame begitu kan. Rame gitu ya. Rame. Tapi juga memang saya agak sedikit mengkhawatirkan tingkat seleksitivitasnya itu yang kali ini saya kira lebih kendor ya, agak kendor. Karena apa? Kebanyakan kita kan para penyair yang tumbuh sekarang itu kan bermainnya hanya di festival-festival aja ya. Iya betul. Lolos seleksi, lolos kurasi dari festival. Saya kira yang masih bisa dipertahankan sebuah festival atau sebuah sayembara, saya kira di Hari Puisi Indonesia. Kemudian baru di Katulistiwa, iya kan? Selebihnya kan longgar sekali gitu. Ini banyak sekali situ penyair yang tumbuh begitu saja dan dengan mudahnya akhirnya mencap diri sebagai penyair. Ini kelemahannya. Kalau zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman saya barangkali di horizon aja susahnya uzubillah. Itu ada Tarji, ada Sapardi misalnya kan. Kemudian di Berita Buana ada Abdul Hadi WM misalnya gitu kan. Kemudian di Harian Pelita ada Jur Tatap. Kemudian Suara Karya ada Ateng Winarno. Generasi kemudiannya misalnya di media Indonesia sebelum ada Edi Effendi ada Jajat Sudrajat misalnya gitu kan. Belum lagi di pikiran rakyat selain Saini KM, setelahnya itu ada Ahda Imran gitu kan. Ini kan orang-orang kuat semua kan sebagai kurator gitu kan. Dan mereka melalui proses yang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian kita lihat lagi di Jawa Pos misalnya. Iya kan? Almarhum itu kan. Yang ini redaktur. Kemudian di Suara Merdeka. Awalnya kan dipegang oleh Triyanto Triwikromo. Redaktur Suara Merdeka. Iya, betul. Bayangkan dulu aja saya untuk dimuat cerpen di Suara Merdeka saat itu,
susah bener, saya ngirim cerpen sama beliau. Terus dia bilang, Trianto nih, wah zaman dulu kita belum ada WA ya, jadi main SMS. Udah kau nggak usah ngirim cerpen, nggak akan kumuat, kata dia bilang gitu. Tapi kalau puisi, nah bayangkan itu, kalau puisi aku menjam aja aku muat, kata dia bilang. Bayangkan itu. Dan akhirnya saya punya cerpen yang saya anggap menarik, yang saya lempar di Facebook kemarin saya bacakan, judulnya Seruan. Itu kan saya kritik terhadap Front Pembela Islam kan, yang ngacak-ngacak pada saat bulan Ramadan. Saya kirim ke beliau, lalu si Trianto SMS saya, besok cerpenmu dimuat, kata dia bilang. Saya tidak mengucapkan apa-apa kecuali terima kasih, Anda sudah mengakui saya cerpenis. Akhirnya tertawa beliau gitu. Saya cukup untuk itu aja, saya cukup itu. Selama ini saya tidak diakui, dia dua atau 3 kali saya mengirim gitu kan. Ya saya percaya saat itu dia memang sebagai cerpenis yang kemudian sekarang kuat sekali kan cerpennya. Artinya daya serap dia, daya nilai dia, daya kurasi dia itu cukup baik gitu. Nah itu saya kira ini. Kalau sekarang kan kita sangat mudah sekali kan itu. Mudah, sangat mudah. Tapi menurut Bang Is sendiri, ya kecuali Rini lah udah lolos HPI kan 2 kali kan. Tapi menurut Bang Is sendiri, kira-kira ke depannya gimana ya? Kedepannya saya berharap selain festival juga jangan dihilangkan. Festival itu juga bagian dari perayaan para penyair, perayaan para sastrawan. Silaturahmi gitu ya, ajang inilah, ajang perayaan lah artinya. Kan pesta bagi penyair. Festival itu kan pesta. Rubrik-rubrik budaya itu kembalilah dibuka lagi. Rubrik budaya baik di media online atau media cetak. Tapi ya dengan catatan tentu honor itu sangat penting bagi seorang penulis profesional. Ya saya mengatakan bahwasanya saya bekerja sebagai seorang sastrawan adalah profesional. Otomatis itu adalah profesi saya. Ketika bicara profesi, tentu harus ada ini. Sama dokter profesi, ini profesi semua kan. Saya tinggalkan PNS saya menjadi seorang sastrawan, itu kan udah suatu pilihan yang luar biasa dan sangat tidak masuk akal gitu kan. Ya. Oke ya, memang mungkin kemarin saya menulis artikel sedikitnya tentang keberadaan festival-festival sastra di kita sekarang ini memang sudah luar biasa dengan pesat gitu ya. Apalagi dengan ada nama internasional dan sebagainya gitu. Iya. Saya pikir mungkin ini juga cikal bakal bagaimana sastra kita mulai dikenal, bisa dikenal di luar gitu ya. Kira-kira Bang Is gimana itu? Artinya keberadaan sastra ini di luar soal festival, melalui festival. Saya kira festival-festival ini sebetulnya untuk mengangkat juga kok sastrawan atau karya sastra Indonesia untuk ke mancanegara. Tapi dengan catatan kita kan cenderung memakai festival sastra internasional. Tapi internasional kan hanya berapa negara kan? Iya, itu yang saya masalah. Seharusnya kan jadi ganjil internasional. Ya, itu yang sebetulnya yang sudah saya mau coba kemarin di Tegalmas kemarin kan. Saya undang Australia. Itu kan. Walaupun mereka mengirim puisi tapi tidak bisa hadir karena ada masalah sangat krusial bagi mereka untuk hadirnya itu kan. Alhamdulillah kan dari India datang. Ya, kan. Bayang sama acara kita itu oleh Ismail, oleh si Sazi Hanif itu di live sama dia ke India dan ke Abu Dhabi oleh dia, ke Dubai oleh dia. Artinya orang sana sangat ini. Nah kemudian memang teman-teman penyair dari Dubai sama dari Kerala itu sampai berteman dengan saya, dia banyak bertanya gitu kan. Nah itu. Nah artinya mereka tertarik sampai dia mengatakan ke saya khususnya itu bahwasanya baru sekali melihat penyair cara membaca puisinya itu berbeda dengan mereka. Ternyata dia salut dengan Indonesia gitu. Yang kita berteriak bagaimana Tarji, yang bagaimana ini aneh-aneh.
mereka kan santai aja gitu. Iya, betul. Itu. Ya, artinya itu salah satu tempat di mana kita mengeluarkan diri gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Teman-teman semua, Isbedi adalah seorang sastrawan besar milik Indonesia. Luar biasa karena juga mengalir. Saya bacain biodatanya ya, Bang, sebentar ya, Bang. Boleh, silakan. Nah, biar teman-teman semua tahu gitu loh. Oke. Isbedi. Sebentar. Isbedi lahir di Tanjung Karang. Tanggal Juni. Lagi ulang tahun dong, Bang. Sebentar lagi ulang tahun nih. Tanggal berapa? Tanggal 5 kan? Tanggal berapa? 5 Juni kan? 5. Tanggal 5 Juni. Sebentar lagi ya, oke. Iya. Menulis puisi sebagai pilihan hidupnya, cerpen, karya-karyanya luar biasa, sudah mendapatkan banyak penghargaan. Kemudian beliau juga seorang jurnalis, menulis terus setiap hari ya, Bang? Iya. Diundang ke berbagai negara, di event-event internasional. Kemudian apa ya tadi? Bukunya sudah banyak banget gitu ya. Oke, itu mungkin sekilas perkenalan saya buat memperkenalkan Bang Is kepada teman-teman semua. Iya. Payang. Kemudian apa sih pesan Bang Is buat generasi sekarang, penyair-penyair baru gitu? Iya, saya kira kalau pesan saya sama penyair kita banyaklah sebetulnya membaca ya, banyak membaca itu penting sekali kok. Banyak sekali saya lihat kalau kayak dia berbisik pada dunia itu juga sebetulnya banyak sekali ya puisi-puisi mereka lemah itu sekarang kurator tadi ya. Banyak-banyaklah membaca itu penting, banyak sekali harus membaca itu. Ada menarik ucapan si seorang guru besar Budi Dharma itu. Penyair itu kan adalah kata tugas penyair itu banyak-banyak membaca, terus banyak-banyak jalan, lalu banyak-banyaklah berdiskusi, ngobrol, gitu kan. Terakhir banyak-banyaklah menulis, gitu. Karena dengan menulis itu kita akan menemukan mencari diksi-diksi yang kira-kira yang menarik jadi akhirnya gitu kan. Jadi intinya mengasah kan menulis itu. Kelenturan kita juga artinya kemampuan berbahasa kita juga diasah lewat itu ya, Bang ya? Iya, ya diasah. Iya, betul. Terus saya juga setuju dengan itu, bahwa kita harus banyak baca, banyak jalan-jalan, benar. Jalan ya, itu penting. Itu karena kan memang saya suka jalan-jalan, kemudian itu banyak penting jalan itu ya. Kita pengamat jadi pengamat. Ya, betul. Kemudian satu proses yang luar biasa harus dilewatin ya, Bang. Jadi nggak masuk kurasi 1-2 buku udah merasa jadi penyair besar gitu. Amin. Ya, oke. Sekarang penutup sebelum kita tutup ya, Bang. Ada permainan khusus. Ya. Permainannya sederhana aja. Bang Is harus jawab cepat. Jawab cepat ya. Jangan jawab lama. Puisi atau cerpen? Puisi. Kopi atau teh? Kopi. Pantai atau gunung? Pantai. Siang atau malam? Malam. Pendidikan atau karir? Karir. Kekuasaan atau kekayaan? Kekayaan. Populer atau kekayaan? Populer. Idealis tapi miskin atau ikutin pasar tapi kaya? Idealis. Idealis tapi miskin gitu ya? Iya. Ya, oke. Iya. Terima kasih banyak Bang Is, itu permainan sama-sama. Kita segar. Ya, Bang Is sudah berbagi pengalaman, memberi saran ya buat kita semua yang. Ya, makasih banyak ya. Sama saya juga pasti banyak belajar ya. Oke. Sama saya juga mesti belajar kok ya. Nanti barangkali saya akan undang lagi dengan event yang orang bisa berinteraksi, bisa nanya Bang Is. Kapan-kapan saya. Oh ya, lebih enak ya, lebih banyak kayak gini. Saya kira tadi banyak tadi ya. Ya, saya berdua dulu nih karena saya mau. Ya. Nah, nanti next ada, sip, ya. Itu kan saya ada beberapa event di kampus juga. Nanti saya undang. Oh iya, sip. Terima kasih banyak Bang Is. Selamat sore. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum. Minal aidin. Ya, minal aidin. Yo.